memaki bulan bercahaya di malam hari, matahari membenci gelap, kilau bintang di malam hari gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali melalui kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya terus-menerus serius untuk menghayati, mempedomani, menganalisis, mengaktualisasi, mengejawantahkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, ketika kita belajar mendidik diri sendiri, belajar untuk mengajari diri sendiri, maka sebenarnya pola pembelajaran ini terpatri secara sangat otomatis bagi setiap orang. Tentu ada guru yang sangat istimewa, teristimewa, yang paling hebat, paling mulia, paling tinggi kedudukannya, tentu saja sebagai makhluk, yang ini adalah ibunda kita tercinta. Apapun sebutannya, silahkan, karena kita sudah tidak mengenal batas-batas yang untuk mempersempit ruang hati yang fitri, maka ada mama, ada mbok, ada ibu, ada bunda, ada umi, ada mami, ada mama, dan seterusnya. Semua sebutan-sebutan yang terindah untuk ibu kita tercinta tetap istimewa dalam bahasa Allah. Karena ketika kita menyebut, maka kita sedang menghargai. Ketika kita sedang menghargai, sesungguhnya kita lagi bersyukur pada Allah Tuhan yang Maha Rahman, Allah Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa, Gusti Kang Murbeng Gesang, Tiens, dan seterusnya. Tentu sebanyak lisan menyampaikan dengan penuh peradaban dan kesopanan. Pemirsa, kami mengangkat tema atau judul pembelajaran dari ibu dan bayi. Di hari Jumat yang diagungkan oleh Rasulullah dan umat Islam sebagai penganutnya, pengikutnya, maka tentu kita, apa yang kita peroleh dari pembelajaran dari seorang ibu tercinta dan bayi, kami dasarkan pada surah kedua Al-Baqarah ayat 5, yang intinya, jadikanlah piranti dua hal, sabar dan sholat. Sabar dan sholat itu niscaya dilakukan dengan penuh kekhusyuan. Jadi ada ketulusan, ada keikhlasan, ada keridhaan. Bagi orang dewasa tidak ada keterpaksaan. Kemudian Allah sendiri mengatakan,
Khusyuk itu sulit. Khusyuk itu tidak bisa kecuali, apakah kecuali itu? Kecuali kamu mengharapkan, kamu meyakini bertemu denganku. Jadi kapan itu? Apa pada saat sholat? Iya, hanya pada saat sholat. Kapan kita sholat? Tidak ada nafas tanpa sholat. Tidak ada aktivitas tanpa sholat. Tidak ada seluruh yang kita lakukan kecuali ruhnya, jiwanya adalah jiwa sholat. Karena sholat itu hakikatnya adalah syukur. Di mana kita bisa menemukan hakikat sholat itu syukur? Tentu saja kita bertanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ibunda Aisyah yang sangat cerdas dan cantik itu bertutur dengan manjanya. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usai menegakkan salatul lail, beliau Ibunda Aisyah Ummul Mukminin bertutur, "Ya Rasulullah, mengapa engkau sholat malam sampai kakimu pecah-pecah?" Dan Rasul pun bijak bertutur, sungguh teladan termulia. Afala akunu afdan sakuru ya Aisyah. Luar biasa kalimat. Kalimat itu justru pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Tetapi bukan untuk berkelit, namun menunjukkan betapa agung dan mulianya. Dialog sederhana dan istimewa ini antara suami istri, sekaligus antara Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apakah aku tidak boleh bersyukur, wahai Aisyah? Jadi bersyukur itu adalah sholat. Sholat itu adalah bersyukur. Dan tidak ada ayat yang tidak bertalian dengan sholat. Karena apalagi saudara-saudara kita yang hafal Al-Quran, tiap hari melantunkan Al-Quran melalui sholat, di luar sholat. Hakikat sholat adalah kita berada dalam syukur, ketaatan menuju ridho Allah. Karena itu belajar dari seorang ibu dan bayi adalah keniscayaan. Apalagi di hari Fitri Jumat yang agung ini. Di hari raya kecil bagi umat Islam. Pembelajaran dari ibu dan balita itu sungguh luar biasa. Jika kita berangkat dari Al-Baqarah ayat 45 dan 40, kita bisa petik maknanya. Ketika seorang ibu membelajarkan kesabaran pada bayinya, apalagi kalau dulu bayi yang sekarang seusia saya, kurang lebih sekitar 36 hari atau 30 hari paling pendek baru bisa membuka mata, baru belajar melihat alam sekeliling. Tidak seperti bayi sekarang, begitu lahir langsung matanya terbuka dan beberapa saat kemudian mata itu bisa memandangi. Apa pembelajaran pertama dari seorang ibu? Yakni adalah kecintaan. Ibu di zaman anaknya yang sekarang usia 50-60-an menggendong dengan kasih sayang,
penuh rasa cinta, ditunjukkan di mana seorang bayi harus dengan sabar untuk menerima asupan air susu ibu atau ASI. Bekalnya secara wajar hanya satu, yakni cinta dan kasih sayang. Karena itulah kalau kita belajar dari seorang ibu dan bayi, kita dulu melihat bayi-bayi yang lahir sekarang, maka tak menebar cinta adalah mendustai ibu kita. Tak menebar cinta mendustai Allah Khalik yang maha kuasa. Kemudian yang kedua adalah kesungguhan. Seorang ibu sungguh-sungguh, tetapi balita pun juga sungguh-sungguh. Bayi yang belajar 1-2 hari diberikan ASI juga penuh dengan kesungguhan. Belajar sabar dan belajar sholat. Artinya belajar memahami ayat-ayat yang dibentangkan oleh Allah lewat ibundanya. Kesungguhan mencintai, kesungguhan belajar dari seorang ibu dan balita. Niscaya kita petik hikmah. Dan yang ketiga adalah keteladanan. Ibu meneladani anaknya tanpa berpikir panjang lebar, cari teori-teori tentang keteladanan. Tidak. Apalagi ibu kami di desa, dan boleh jadi saudara-saudara ibunya juga ada di desa, atau kita memang lahir di desa, besar di desa. Maka keteladanan seorang ibu sungguh terjaga sejak bahkan hamil. Lisannya, penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, semua dijaga agar senantiasa ada kebaikan, kebajikan, ketulusan. Tidak ada kata yang nista, tidak ada suara-suara yang menghiasi seorang ibu kecuali kalimat-kalimat yang terpuji. Dan mata pun memandang dengan penuh keindahan. Ada keteladanan, ibu dengan telaten, dengan sabarnya memberikan asupan ASI, tapi sekaligus juga meskipun sang anak belum mampu berkata-kata, diajaknya bicara. Bahkan sudah diperkenalkan ibundanya, diperkenalkan ayahandanya yang tercinta. Supaya anak nanti terbiasa mengenal. Dan yang keempat, seorang ibu ulet, tapi juga bayi pun ulet. Sama-sama ulet. Ulet, telaten, rajin, istiqomah untuk memberikan yang terbaik bagi putra atau putrinya. Tetapi sang anak pun berusaha yang terbaik untuk dirinya, bahkan untuk ibunya. Karena tak jarang anak pun ada yang menggigit ketika diberikan ASI. Tapi sungguh ibu pun tidak akan pernah mencubit karena gigitan sang balita. Tapi justru ibu sembari terhenyak dan tersenyum, sembari berkata bahwa betapa cantiknya, betapa gantengnya bayi yang digendong. Ulet sampai kapan? Sampai anak itu bisa berkata-kata. Sampai anak itu kalau di lingkungan muslim bisa membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu ucapan pertama la ilaha illallah. Betapa bahagianya seorang ibu dan ayah. Tetapi anak pun ketika diberikan acungan jempol atau ibu jari, anak pun bisa tersenyum dengan lega. Dan yang kelima adalah kewajaran.
Kewajaran di sini tentu tanpa definisi. Jadi sabar itu tidak didefinisikan. Nak, kamu harus sabar belajar diberikan ASI. Tidak. Nak, kamu harus belajar diberikan ungkapan kata. Diajari tahlil. Tidak demikian. Nah, inilah tahlil, tirukan. Tidak. Tapi seorang ibu dengan pendidikan, pengajaran yang fitri, langsung membelajarkan anaknya. La ilaha illallah. Sambil tersenyum. Betapa indahnya jika para da'i, para ulama belajar seperti balita, seperti ibu. Karena tidak akan ada kata-kata mencela, meskipun boleh jadi saudara kita yang populer di panggung itu ada kata yang nista. Ataupun terpleset karena kedustaan lingkungan. Wajar berkata-kata adalah seorang ibu. Tapi wajar. Boleh jadi ada sedikit rewel, itu adalah seorang bayi. Yang keenam adalah kebersahajaan. Tidak menggunakan teori-teori pakar. Apakah pakar psikologi anak atau psikologi masa, psikologi remaja? Tidak. Tapi seorang ibu mendidik dengan ketulusan hati. Sembari belajar dari lingkungannya di mana dia dididik, dibesarkan, dibelajarkan. Maka dengan bersahaja, seorang ibu mendidik putra putrinya dan anak pun yang dididik dengan bersahaja, dengan ketulusan cinta yang mendalam, anak akan merespon secara wajar dengan baik. Jika ada anak yang nakal, ada anak Nabi yang nakal, kan namanya putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Jika ada ibu yang nista perilakunya, ada istri Nabi Lut alaihissalam. Kalau begitu, kita sabar, terus-menerus berusaha dengan rasa cinta kasih. Maka insya Allah, tentu saja lambarannya adalah zikir dan doa. Rumah mukminin mukminat akan bahagia, penuh pesona senyum yang beraroma harum meski tanpa diserami minyak kasturi kepada anak. Yang terakhir adalah kebiasaan. Membiasakan seorang ibu melihat ibu-ibu yang sebelumnya. Membiasakan seorang ibu melihat ibu yang mengasuh putra-putri balitanya. Dari melihat, terbiasakan, dari biasa. Akhirnya menjadi hukum alam. Likuli say'in darajatin. Katanya dalam firman Allah. Segala sesuatu itu akan ada derajatnya. Derajat di situ bergantung dari kebiasaan. Biasa berbuat baik, biasa beretika, biasa sopan santun, maka dia tidak akan mengeluarkan kata yang nista, apalagi saling caci maki, meskipun sebatas di sosial media atau media massa. Sungguh, apa yang kita sikapi dan apa yang kita lisankan lewat komentar kita adalah cerminan dari hati kita masing-masing. Baik dan buruknya hati segera tampak pada sikap perilaku sehari-hari. Semoga kita senantiasa ada di dalam ketenangan jiwa dan sehingga apapun ibadah yang kita lakukan, karena dalam Islam semua bernilai ibadah, hanya ibadah yang mahdhur seperti sholat, puasa, dan sejenisnya, dan ibadah ghairul mahdhur, tersenyum sampai bersedekah yang tidak ada rukunnya, bergantung dari ketulusan qalbu, hati nurani.
Semoga tahun, atau lebih tepatnya 5 tahunan politik menjelang pemilihan kita semakin dewasa, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih atas segala dukungan, kunjungan, perhatian lewat cara manajemen YouTube. Kita ada karena kita bersama-sama saling berbagi cinta sekaligus mengenyat atau melenyapkan perilaku nista. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek teologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.